Memasuki awal bulan Maret, hak angket yang akan diusung oleh partai pendukung paslon 01 dan 03 belum mengalami kemajuan apapun. Sudah sekitar 2 minggu sejak 3 sekjen partai-partai pengusung paslon 01, yakni Nasdem, PKB dan PKS, memberikan konferensi pers bersama, menunggu dan mendorong PDIP untuk menjadi inisiator hak angket. Namun belum ada respon balik dari PDIP. Dukungan terhadap ketiga sekjen partai itu hanya disampaikan oleh beberapa politisi PDIP, yaitu Ketua DPP Jarod Saiful Hidayat dan politikus PDIP Adian Apitupulu. Belum ada suara resmi dari partai yang berlambang banteng gemuk itu. Banyak pihak menilai PDIP masih berhitung dengan cermat untuk mengambil inisiatif hak angket, karena masalah hak angket adalah masalah politik yang tentunya harus membaca perkembangan dan manuver-manuver politik yang dilakukan oleh partai-partai lainnya. PDIP tentu mempertimbangkan bagaimana di kalangan pengusung hak angket sendiri masih terlihat kurang solid. P3 misalnya, partai yang satu kubu dengan PDIP, masih dalam perdebatan sengit dengan sesama anggota partai, apakah akan mengusung hak angket atau tidak. Pasalnya, Ketua Badan Pemenangan Pemilu P3, Sandiaga Uno telah menyatakan tidak akan mendukung hak angket dan kemungkinan akan bergabung ke pemerintahan Prabowo Gibran. Pernyataan Sandiaga Uno ini dibantah oleh elit partai P3 lainnya, bahwa perkataan Sandiaga Uno itu hanya pendapat pribadi. Setali tiga uang dengan PKB yang mengalami masalah internal, karena Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum partai diduga tidak mendapat dukungan penuh dengan fakta banyak kader maupun pendukung PKB yang lebih memilih partai ketimbang Caimin sebagai cawapres paslon nomor urut 1 dalam kontestasi Pilpres 2024. Hasil temuan sejumlah lembaga survei menunjukkan hampir 50% pemilih PKB tidak memilih Muhaimin. Selain itu, PKB juga tidak mempunyai tradisi sebagai oposisi yang berseberangan dengan pemerintah. PDIP sebagai partai dengan suara dan jumlah kursi terbesar saat ini di DPR juga masih mengalami beberapa kendala internal. Padahal, hak angket pertama kali digulirkan oleh capres yang didukung PDIP, yakni Ganjar Pranowo. Lambatnya respon PDIP ini menimbulkan spekulasi di masyarakat bahwa terjadi ketidakkompakan para elit PDIP dalam menyikapi hak angket. Mungkin menarik untuk mengikuti analisa Muhammad Kodari mengenai hal ini. Gini, ini kan hitungan belum selesai. Untuk sementara kita asumsikan PDI Perjuangan ini nomor 1 dan dapat kursi DPR, kan begitu kan? Ketua DPR. Ketua DPR, dapat ketua DPR. Nah, tetapi kalau hak angket ini berjalan, kan bisa saja nanti tiba-tiba undang-undang substitusinya berubah, kan? Iya kan begitu kan? Sudah pernah ada presidennya kan di situ kan? Dan tiba-tiba ketua itu tidak harus tidak otomatis yang kursi terbanyak. Nah, itu kan suatu resiko politik tersendiri juga. Nah, pada hari ini mau undang-undangnya sama, mau undang-undangnya diubah, menurut saya calon ketua DPR dari PDI Perjuangan itu tetap Mbak Puan, pasti Mbak Puan gitu. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah hemat saya dari 128 anggota DPR sekarang ini paling nggak 70%, 75% itu pasukannya Mbak Puan, dan Mbak Puan itu adalah penjaganya Pak Jokowi dan Mas Gibran di dalam PDI Perjuangan. Bagaimana Anda mau menerobos seseorang yang punya mengendalikan atau punya pendukung 75% dari total anggota DPR? Dewan Kolonel akan tampil lagi di sini, gitu. Yang selama ini dia nggak tampil lagi Dewan Kolonel. Jadi di antara Pak Jokowi ya, dan hak angket itu ada Dewan Kolonel dan Mbak Puan Maharani. Prabowo Gibran, man of our time.